Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan masuk, Pak. Ya, Dari mana, Pak? ya Pak, saya ini mau konsultasi kan Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Oke, makasih Pak. Ya, silakan, Pak. Namanya? Ya, Pak, ini saya Pak Budi. Iya. Eh, saya ini kan ada apa? Demam Pak. Demam kemudian ada flu. Iya. Eh, demam ini nggak meriang-meriang gitu Pak. Ada batuk pilek juga? Iya, ya ini flu. Iya, saya rasa sakit tenggorokan, sakit menelan gitu ada. Iya, menelan sedikit ada Pak. Menelan ini berapa hari ini Pak. Ya. Saya boleh tahu, Pak, Bapak umur sekarang udah berapa? Saya udah 45 Pak. Oh, 45 tahun ya, 45 Pak. tahun. Oke. Sebelumnya saya boleh tahu, Bapak ada bepergian dari mana gitu? Ya, ini 1 minggu yang lalu kan saya dari Jakarta. Oh, iya, ya, Ya, Jakarta. saya melihat anak yang yang kuliah di Iya, Jakarta. Jadi setelah pulang dari Jakarta, ya ini dalam 3 hari ini badan terasa agak meriang, dia flu, kemudian dikit ada batuk. Ini rencananya mau ya konsultasi Pak. Ya. Oke, Pak Budi ya. Ya. Jadi perlu Bapak ketahui juga dulu, nama saya Pak Zalbi ya, Pak ya. Saya kebetulan tugas siang ini di puskesmas ini. Jadi Bapak udah saya ringkatkan di sini, nama Bapak Pak Budi, umur 45 tahun dari Jakarta. Bapak ada keluhan, Ya. ada batuk pilek, sakit tenggorokan, ada juga demam sedikit-sedikit meriang. Bapak pun datang dari Jakarta. Jakarta perlu Bapak ketahui bahwasanya sekarang ini termasuk daerah zona merah, Pak ya. Zona merah maksudnya apa? Zona merah ini sebab angka COVID-19 yang namanya corona sekarang bahasa kita itu, Pak, itu paling tertinggi sekarang, Pak ya. Jadi saya ini positif gimana Pak? Oke. Untuk memastikan positif tidaknya, kita di puskesmas ini kita adakan dulu yang namanya pemeriksaan awal atau disebut juga dengan rapid test. Rapid test. Jadi di puskesmas ini ada rapid test Pak? Iya, kita sediakan di sini. Oh, sediakan alhamdulillah Pak. Iya. Jadi Itu kita gratis atau gimana Pak? ya kita gratis nanti, Pak, gratis. Gratis. Sebab perlu juga Bapak ketahui bahwasanya kabupaten kita pesisir selatan ini kita ada isolasi yang namanya Pemda, itu ada di Rusunawa itu, Iya. berada di Kota Padang, Pak ya. Itu kita udah mengisolasi sekitar 291 orang, itu udah ada yang positif, Ya. itu sekitar Ada 11 banyak Pak ya? orang. Ya, kesannya, Pak? positif 11 orang ya, Pak ya. Itu pun sudah dirujuk ke Padang, bahkan ada yang ke Bukit Tinggi. Jadi untuk pencegahan Bapak ini, Pak Budi, yang pertama langkah pertama adalah kita lakukan Ya. rapid test tadi. Oh, Seandainya Bapak positif atau negatif nanti, kalau seandainya negatif, Bapak harus isolasi mandiri di rumah. oh, itu Ah. berapa hari Pak? Ya. Nanti Isolasi mandiri itu lebih kurang 14 hari, Pak ya. cukup lama juga Pak ya? Ya. Bapak tahu yang isolasi mandiri? Isolasi Ah. mandiri ini berarti apa isolasi saya berada di rumah atau gimana? Ya, boleh Bapak berada di rumah. Yang pertama Bapak perlu ketahui, Bapak tidak boleh beraktivitas di luar rumah ya, Pak ya. Iya, ya. Yang kedua, hindari kontak dengan keluarga di rumah, termasuk anak Oh, juga dan nggak juga boleh istri. Pak? Iya. Oh, Jadi Bapak satu kamar harus sendiri. Piring Bapak apa semua satu-satu ya, Pak ya. Dan tetap Bapak di rumah memakai masker. Nah, jadi ini penularannya itu gimana Pak Zaldi? iya. Yang pertama saya apresiasi Bapak dengan datang dengan gini. Yang pertama Bapak ada kesadaran untuk datang. Yang kedua Bapak udah pakai masker, yang namanya masker. Sebab dari kata Bapak tadi bisa dari percikan ludah. Nah, inilah salah satunya gunanya masker. Jadi Bapak sudah cukup bagus saya rasa. Dan juga selanjutnya Pak, bisa Bapak terapkan nanti di rumah. Tetap makan buah dan sayur. Anjurkan Bapak minta dengan Ibu ya. Yang buah dan sayur ini apakah buah sayur sembarangan atau gimana ya? Ya, Apa saja kalau boleh Pak? sebagusnya Pak ya, ini kita harus banyak yang namanya, yang pertama jeruk Pak ya, Oh, jeruk. dan yang kedua pisang. Nah ini Oh. yang untuk apa? Jadi yang adanya vitamin C nya Pak ya. Vitamin C, oh Iya, iya. Nah. Ada pertanyaan lagi Pak? Iya, yang isolasi mandiri itu Ya. berarti saya
dikurung di kamar selama berapa hari? Iya, selama 14 hari Pak ya. Jadi 14 hari itu Bapak tidak boleh berinteraksi langsung dengan keluarga. Baik itu kata saya tadi dengan istri dan anak-anak. Oh gitu Pak. Nah, jadi terpisah semua Pak ya. Kalau di mana Pak, di Ya, di Rusunawa Pak ya. Itu tuh apa sama dengan isolasi mandiri? Di Rusunawa ini kita yang kemarin kan sudah ada contohnya dari puskesmas yang kontak, ada puskesmas Tarusan. Iya. Kontak yang pertama sekali di Sumatera Barat kan itu Pak ya. Iya. Itu Pak kan dari Dinas Kesehatan. Iya. Jadi Dinas Kesehatan ini ada berkontak langsung dengan petugas puskesmas Tarusan. Secara otomatis kalau yang Dinas Kesehatan ini positif, jadi diterima kontak lah ke puskesmas. Bawahnya terdapatlah sekitar 70 orang lebih lah Pak ya. Banyak. Banyak. Itu kita Itu isolasi. semua positif tuh Pak? Tidak semua positif. Jadi selama di isolasi di Rusunawa itu Pak ya, itu ada lebih kurang 10 hari. Nah, di situ kita lakukan bukan rapid test lagi, kita lakukan swab. Oh, swab Pak? Iya. Swab ini orang rumah sakit yang mengadakan Pak ya. Jadi kita ambil dari hidung dan juga dari tenggorokan kita. Nah, itu orang rumah sakit RSUD MZ Painan yang melakukan. Itu dikirim ke Labor Unan Padang. Biasanya hasilnya ya. Iya, biasanya hasilnya 3 atau 4 hari keluar Pak. Nah, dan insya Allah dengan adanya isolasi mandiri yang diadakan Pemda Pesisir Selatan ini, alhamdulillah angka penurunan angka COVID yang corona kita ini Pak, alhamdulillah ada penurunan yang cukup drastis gitu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi apa lagi Pak, ini ya isolasi mandiri kan di rumah itu apa saja yang mesti saya lakukan jika berada di rumah tuh Pak? Kalau belajar dari di Rusunawa itu Pak ya, jadi kita adakan yang pertama tetap Bapak saya mention tadi anjuran makan makanan bergizi, buah dan sayur, terutama buahnya pisang dan jeruk. Nah, sayur boleh sebarang aja Pak ya. Yang kedua banyak minum air putih, kalau dapat air yang hangat-hangat kuku Pak ya. Nah, selanjutnya Pak ya, Bapak berjemur antara jam 9 sampai jam 11 pagi, siang sampai siang Pak ya. Nah, kalau di Rusunawa kami sekitar jam 4 habis sholat asar itu Pak ya, kita adakan yang namanya senam mandiri, olahraga mandiri gitu Pak. Nah, gitu. Oh berarti saya boleh olahraga di rumah Pak? Boleh, tapi tetap Bapak terpisah dari keluarga yang lain. Tidak boleh berinteraksi langsung ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian yang lain-lain bisa supaya jangan tertular ke anak-anak. Saya khawatir Pak, saya di rumah itu punya anak 4, ada istri, juga ada gitu. Jadi ya cemas saya nanti tertular. Nih saya lihat di TV itu banyak yang ada yang pingsan di jalan gitu Pak. Nah, ini yang perlu Bapak ketahui dulu dan pahami dulu bahwasanya Bapak harus dengan cerdas, bahwasanya dalam artian Bapak harus mewanti-wanti dulu istri kita, terutama kita. Yang keduanya anak-anak kita yang sudah besar boleh kita lakukan, bahwasanya Bapak isolasi mandiri ini bukan tujuan untuk apa? Demi untuk keluarga kita. Jadi secara otomatis Bapak harus meyakinkan dulu istri kita dan juga anak-anak kita yang sudah yang besar. Tadi yang besar itulah yang akan menasihati adik-adiknya nanti. Tujuan Bapak isolasi mandiri dikurung di kamar ini, inilah salah satunya. Untuk meredam jangan sampai kalian tertular. Gitu Pak. Oke Pak. Saya juga dapat obat-obat gitu Pak dari puskesmas. Oh iya, kita kasih nanti sesuai dengan keluhan Bapak. Contohnya Bapak kita ada demam tadi, kita kasih obat demam, batuk pilek kita kasih nanti, sakit tenggorokan, contohnya kita kasih nanti vitamin C, ya gitu Pak ya. Jadi Bapak intinya tetap istirahat yang cukup. Satu lagi Pak yang perlu diingat, kurangi stres dan hindari pemikiran yang begitu merumetkan Bapak. Oh iya, ini karena sekarang ini kan corona ini Pak, saya lihat di TV itu luar biasa Pak, banyak yang meninggal di luar negeri Pak. Iya betul. Apa saya bisa kayak itu Pak? Iya, itu makanya salah satu kata Bapak tadi. Yang pertama Bapak sadar dulu, yang hindari kecemasan Bapak ini, hilangkan stres Bapak, istirahat yang cukup,
makan banyak buah dan sayur, minum air putih yang hangat di kuku. Ya insya Allah Bapak dengan isolasi mandiri, Bapak berhasil isolasi mandiri, keluarga bahkan terlindungi, dan tetangga-tetangga pun Bapak cukup bangga nanti. Wah, Bapak Budi balik di Jakarta isolasi mandiri selama 14 hari berhasil Bapak beliau. Jadi, Karena cukup. saya nggak perlu dirawat gitu Pak? Tidak, kalau Bapak Rumah kan sakit apa ya apa? tidak perlu. Sebab Bapak kan belum ada yang sesak nafas yang begitu sesak gitu, tidak Pak ya. Ya. Tapi kalau ada nanti sesak nafas selama Bapak isolasi mandiri, Iya. Bapak hubungi kami secepatnya. Oh, berarti di Puskesmas Pak? Iya, ya? iya. Oh, Bapak cukup hubungi kami, Iya. insya Allah kami datang ke rumah Bapak langsung. oh iya. Sebab Bapak sudah terdaftar di register puskesmas kami gitu. Iya Pak. Oke ya Pak, terima kasih Pak. Saya sudah dapat pencerahan dari Bapak terkait dengan coronavirus ini. Ya. Saya sejak beberapa hari ini sangat cemas ini. Ya, Pak. ya, jadi sekali lagi ya Pak ya, Ya. Bapak perlu ingatkan Bapak sendiri, untuk Bapak sendiri dan keluarga Bapak. Yang pertama, seringlah cuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, tetap gunakan masker seperti yang Bapak gunakan Ini, sekarang. Pak. Iya. Yang kedua, selanjutnya Bapak selalu konsumsi gizi yang seimbang, makan sayur dan buah tadi kita saya Pak ya. Dan hati-hati kontak dengan hewan Pak ya. Kurangi dulu nama-nama ya. Ya saya juga ada ternak itu. Iya, itu Pak. Oh, berarti saya nggak boleh ya Pak? Iya, kita kurangi dulu Pak ya. Oh, Nah, selanjutnya Bapak rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Dan jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak Pak ya. oh iya. Nah, Saya nggak suka itu Pak. Ya. Itu. Nah, sekali lagi yang perlu Pak ingat lagi, satu lagi, bila batuk, pilek, sesak napas Bapak berlanjut, tidak ada pengurangan dari yang kita kasih obat nanti, terapi nanti, Ya. Bapak segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas kami Pak. Oh, iya, oke Pak. Ya, sudah. Ya, itu mungkin Pak Iya. yang keluhan saya, berarti undang saya udah Iya Pak. sudah saya sampaikan ke Bapak. Alhamdulillah. Dan sekarang saya udah ya nggak begitu cemas lagi Pak. Iya, iya, Yang iya. enggak saya negatif Pak. Iya. Ya. Ya, kami dari Dinas Kesehatan khususnya puskesmas ini Pak, jadi harus menjelaskan ini sedetailnya kepada klien kami yang datang ke sini. Mudah-mudahan Bapak datang bisa lagi nanti bicara kepada keluarga Bapak di rumah ya Pak ya. Iya. Bahkan untuk keliling lingkungan Bapak. Kalau minta masker boleh Pak? Ada di Oh iya, Pak? kita Oh, sediakan, kita ada. sediakan dengan gratis nanti Pak ya. Oh, terima kasih. Ada. Pak. Kami dari Dinas Kesehatan ada baru-baru ini dapat ya. Iya Pak. Oke. Ya. Ya, oke Pak, makasih Pak. Oke. Berarti saya udah boleh izin Pak ya? Ya, boleh, Pak. Oke Pak, makasih Jadi banyak. kita tidak harus bersalaman Iya, Pak ya. Pak. Nah, jadi sebelum Bapak pulang saya kasih dulu obat Pak ya, dan Iya, juga boleh. vitamin ya Pak ya. Nanti saya ambil di Iya, apotek. nanti Bapak ambil di apotek Apotek. Pak ya. Oke. Oke. Ya, Pak, makasih, Salam Pak. kopi Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.